Shalom teman-teman Creative City Worship. How are you doing this morning? Selamat pagi. Saya Franklin bersama dengan istri saya hari ini. Amanda. Senang sekali kami berada di sini. Today we're gonna share and talk more about the Bible, sama seperti bulan lalu. Minggu lalu kan I share something tentang how we need to live setiap hari dengan firman Tuhan. Kita jadikan itu sebagai makanan kita, dan kita nggak hidup cuma dari makanan jasmani aja, tapi to feed our soul, untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Setiap keputusan yang kita ambil semua harus kita dapatkan dari apa yang Tuhan katakan, karena Tuhan yang ciptain kita, He knows everything about us, dan kita harus mendasarinya dengan relationship kita dengan Tuhan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membaca firman-Nya, dan itu dijadikan makanan setiap hari. Kalau kita cuma makan kalau kita lagi perlu doang, rasanya kita nggak akan cukup punya energi untuk menghadapi hari-hari ini gitu kan. Tapi we need to eat every day kan. Setiap sehari bisa 3 sampai 4 kali gitu kan. That's why aku mengilustrasikan firman ini sebagai makanan yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak cuma makan ketika kita butuh, tapi we eat it every day supaya it can sustain us dalam kehidupan kita. That's how important the word of God is gitu dalam kehidupan kita. But today kita akan bersama-sama dengan beberapa teman kita yang luar biasa. Ada 2 orang, nanti saya mau introduce, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Let's pray sebelum kita mulai sharing hari ini. Yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami percaya hari ini ada, bukan sebuah kebetulan, tapi it is in your plan, dan kami semua berada di saat yang tepat, di waktu yang tepat. We wanna listen, we wanna know more about your word, we wanna learn more about the Bible, and bagaimana cara kami bisa betul-betul mencari, betul-betul menggali, betul-betul membaca, sehingga kami benar-benar bisa mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Mendengarkan apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan apa yang dunia katakan, karena kami tidak diciptakan oleh dunia ini, but we are created from you God. Tapi kami ada di dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dimanapun kami berada, sesuai dengan apa yang sudah Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami hari ini, agar kami bisa sadar, agar kami bisa mendapatkan hunger untuk bisa terus mencari Engkau, terus bisa mencari apa yang Engkau katakan. Your word saja yang bisa sustain our life Tuhan setiap hari. Bapak, kami mau dasari setiap pengambilan keputusan, setiap apapun yang kami lakukan berdasarkan firman-Mu saja Bapak. Hari ini berkatilah juga teman-teman yang akan sharing nanti, sehingga kami bisa mendapatkan, kami bisa mengerti, kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami senantiasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, like I said, hari ini ada 3 dengan istri saya. Adalah teman-teman yang akan share. Tapi yang pertama saya mau introduce dulu nih, Esther. Hai Esther. Halo. Yay. Esther, tell us about yourself. Kamu bekerja apa dan berada di mana? Terus, how's your Bible journey? Oke. Halo teman-teman. Nama aku Esther. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali join, kenalan. Ya, nama aku Esther. Pekerjaan fotografer. Sekarang aku stay di Bali. Kalau tentang my Bible study journey bareng Creative City Worship, itu startnya tahun lalu, hampir setahun kali ya. Ya hampir. Waktu itu start waktu awal-awal pandemi. Terus waktu aku tahu Creative City Worship mulai Bible study dan ditawarin untuk join, ya diumumin kalau kita ada nih Bible study gitu, siapa yang mau join, let us know ya gitu. Terus aku mikir kayak Bible study kayak, terus nanya-nanya kan, mulai startnya tuh kapan gitu, kayak jadwalnya kapan. Terus aku dengar jadwalnya tuh jam 6 pagi guys gitu. Kayak waktu aku pertama tahu kayak kayaknya nggak bisa deh gitu, masa mau bangun jam 6 pagi sih gitu, kayak nggak mungkin aja seniat itu gitu. Tapi terus ternyata
nggak setiap hari. Jadi yang aku pikirin adalah bangun jam 6 pagi setiap hari tuh nggak gitu. Jadi waktu aku tahu ternyata seminggu 2 kali, dan aku pikir seminggu 2 kali, oke deh, aku harus fight sih, at least aku harus push diri aku untuk bisa bangun pagi untuk join Bible study. Dan sampai sekarang aku masih join. It's been a very fun journey sih kalau aku bisa bilang. How's the journey, Esther? Gimana? Maksudnya dari pertama kali. Sebelumnya kamu, do you read the Bible like setiap hari atau gimana? Sebelumnya dan waktu itu gimana? Ya kalau aku personally dulu enggak sih. Kalau read Bible setiap hari, jujur enggak. Dulu aku sempet juga pengen punya habit baca Alkitab yang urutan gitu. Sampai sekarang ternyata belum tercapai kayak full satu Alkitab gitu, belum pernah. Biasanya tuh kayak baru satu kitab untuk ke kitab berikutnya gitu, selalu ada aja gitu, kayak ya udah off, terus break lama, jadinya kayak udah mau mulai lagi kayak udah mager kayak gitu. Itu kalau misalnya yang mau baca dari awal sampai akhir. Atau kalau misalnya baca Alkitab untuk kebutuhan diri sendiri tuh biasanya bacanya kalau lagi sedih. Kalau lagi sedih atau kalau lagi butuh Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan gitu, langsung cari-cari ayat. Cari ayatnya harus yang tentang Tuhan Yesus yang menolong aku gitu. Ayatnya nggak suka kalau ayatnya yang nggak enak gitu, nggak mau yang ini, nggak butuh ayat yang ini gitu, mau butuhnya ayat yang aku butuh dengar gitu. Dulu aku kayak gitu baca Alkitab sejujur-jujurnya. Kalau cara membaca seperti itu, efeknya apa ke kamu? Apakah kamu jadi lebih rajin atau malah bolong-bolong atau hilang gitu, atau justru bolong-bolong kali ya. Dan mungkin aku bisa bilang sekarang kayak sisi bagusnya sosial media gitu ya, kayak kamu bisa share, orang-orang bisa share firman di sosial media gitu, atau kayak kamu bisa baca firman di sosial media gitu. Tapi jadinya aku kayak sort of mencukupkan, oh yaudahlah aku tadi udah baca ayat kok, atau kayak oh haleluya ini ayat menguatkan aku gitu, ayat yang aku baca di sosial media. Aku nggak bilang itu jelek gitu ya, it's good kita bisa share ayat di sosial media gitu, tapi jadinya apa ya, mungkin secomot gitu, kayak snack, tapi mungkin itu snack yang kita suka juga gitu sih yang aku bisa bilang. Sedangkan setelah baca Alkitab secara konteks dan ikut Bible study sih sejujurnya, jadi banyak banget hal yang dibukakan, banyak banget yang aku baru tahu, rasanya kayak hah, emang ceritanya ini tentang ini gitu, kayak terkejut gitu waktu baca Alkitab, oh emang ini tentang ini toh, ternyata bukan tentang hal ini yang selama ini aku tahu. Itu kali ya. Tadi kamu bilang tentang konteks, about konteks. Yes. Maksudnya apa tuh? Gimana tuh baca Bible, lihat konteksnya? Mungkin aku kasih contoh kali ya, yang selama ini aku merasa aku personally bener-bener baca atau kayak mendengar ayat ini tuh beda banget sama konteksnya. Ini yang aku sering dengar dan aku merasa kita kayak sering juga salah. Ayatnya ada di Matius 18, itu perikopnya dari ayat 15 sampai 20. Nah, ini judul perikopnya tentang menasihati sesama saudara. Nah, ayat yang sering banget diambil dan aku dengar dan aku juga mungkin pernah pakai itu adalah ayat yang ayat 19. Ini ayatnya. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Lanjut ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ngerasa ayat ini sering banget kita dengar kalau kayak lagi ngumpul ibadah gitu, kayak
haleluya, puji Tuhan, bersyukur sekali kita bisa ngumpul, kita percaya seperti yang firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir gitu kan. Kayak ya udah mari kita memuji Tuhan gitu. Atau yang misalnya ayat 19 tentang 2-3 orang berkumpul dan sepakat apa yang kita kasih, apa yang kita minta Tuhan kasih gitu. Itu jadinya sering disalahgunakan dan salah konteks itu tadi ya gitu. Padahal di sini tadi perikopnya adalah tentang menasehati sesama saudara gitu. Jadi konteksnya beda banget. Di sini konteksnya kalau dibaca dari ayat 15 sampai 18 itu kayak kalau kita sesama jemaat lagi ada problem, itu gimana kita rekonsiliasinya gitu. Itu nanti teman-teman bisa baca. Jadi aku ngerasa itu beda jauh gitu, kayak ya itu tadi jadinya salah ngerti, salah tangkep, salah paham sih jadinya karena kita nggak paham seluruh konteksnya. Dan aku ngerasa waktu aku baca ini aku bener-bener kayak hah, jadi ini ternyata kayak bukan seperti konsep yang selama ini aku tahu gitu. Bener-bener selama itu sih dari kecil aku ke gereja kali ya gitu, dan dari kecil aku mendengar ayat ini diomongin setiap ibadah, berasanya gitu sih. Terkesannya kalau 2-3 orang berkumpul baru Tuhan mendengarkan gitu ya, baru Tuhan hadir. Padahal semestinya kita sendiri pun datang berdoa, Tuhan pun udah hadir di situ. Benar. Gitu. Kalau kata anak kita, papa kok kita kalau doanya kayak pray to God above gitu. Kan Jesus ada di sini. Jeng jeng, kita kayak That's true. yes, my son, yes. Sometimes anak kita tuh bisa. Nah terus kita kayak kalau kita berkumpul 2-3 orang dulu baru Tuhan Yesus hadir gitu di tengah-tengah. Kasihan banget gitu kalau cuman satu orang, Tuhan Yesus masa nggak hadir gitu Tuhan kan. nggak datang. Iya benar. The danger of making ayat Alkitab sesuai dengan kebutuhan kita itu adalah ya itu tadi, sepakat dalam namaku mendoakan maka aku akan menjawab, doanya dijawab gitu kesannya kalau kita doanya lebih rame-rame gitu. Ya enggak juga sih, Tuhan berdaulat ya kan, Tuhan mau menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Iya. So I like that. Itu keren banget Esther. The context. Iya itu, iya sesuatu yang ya tadi sih aku kayak surprise banget waktu tahu. Nah. The second person yang paling suka ngobrol kalau di Bible study about context itu adalah Monita. Hai Monita. Hai. Well, tell us about yourself. What have you been doing lately? Mungkin teman-teman udah tahu Monita, tapi what have you been doing lately? And then how's your Bible journey at this moment? Oke, halo teman-teman, aku Monita. Terakhir aku kerjanya nyanyi dan nulis lagu. Terakhir aku baru rilis video klip sama lagu aku yang terbaru judulnya Laila. Terus my Bible journey. Jadi sebenarnya sebelum mulai ikut Bible study, aku memang udah suka baca Alkitab sendiri. Terus sebelumnya juga aku suka ikut seminar gitu, kelas-kelas. Karena aku pengen tahu lah, aku banyak pengen tahu, aku suka belajar sejarah. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati aku itu I was seeking for meaning. Sebenarnya ya itu kan, apa sih purpose aku di dunia ini, di keluarga, di kerjaan gitu. Aku kayak mencari terus makna di dalam setiap apa aja deh yang ada di dunia ini gitu. Di hal sehari-hari lah aku seeking banget, aku mencari banget kayak gitu. Karena maksudnya ya itu kan kayak di dalam hati tuh kayak apa sih tujuannya semua ini gitu. Tapi begitu baca Alkitab ya, aku mencari arti, tapi malah yang aku temukan tuh kebenaran gitu. Itu yang mulai captured my heart gitu, kebenaran itu. Karena dulu aku suka banget kayak baca-baca dengerin filosof gitu kan. Terus buku-buku kayak gitu aku suka banget lah baca-baca gitu. Karena banyak pemikiran mereka segala macam kan. Tapi di dalam Alkitab aku menemukan kebenaran gitu. Terus aku pecinta keindahan juga gitu, karena kerjaan aku juga seniman gitu. Jadi kan
aku sukalah sesuatu yang estetik gitu. Jadi membaca tulisan-tulisan yang indah tuh aku suka, karya sastra gitu, puisi segala macam, terus novel, cerpen apapun itu aku suka gitu, kata-kata yang indah. Waktu aku baca Alkitab, wah kalau teman-teman baca semua kata-katanya indah semua, tapi nggak cuma kata-kata yang indah, ternyata yang aku temukan di dalam Alkitab tuh bukan cuma kata-kata yang indah tapi kehidupan. Gitu. Aku setiap mau ngomongin Alkitab tuh kadang-kadang aku tadi berkata aku takut nangis gitu, karena setiap baca itu kayak semua sebenarnya yang aku butuhin deh. Tadi kayak Esther cerita, kita kadang kalau buka Alkitab tuh pas kita lagi butuh aja gitu, tapi begitu kita ditangkap sama hatinya Tuhan Yesus yang diceritain ada di dalam Alkitab, itu tuh bikin kita jadi lebih pengen tahu lagi gitu loh. Gitu sih sebenarnya, that's my Bible journey gitu. Berawal dari pecinta sastra, terus pas aku lihat, wah ternyata di dalam Alkitab tuh isinya juga banyak, ada surat-surat, ada puisi gitu kan, makanya itu yang jadi makin ada sejarah gitu, sejarah yang nggak terbantahkan lah istilahnya kalau nanti teman-teman mau mulai belajar gitu ya. Jadi ya aku pikir kayak kenapa aku harus perlu buku-buku lain gitu, aku harus belajar dari dasarnya dulu ya, dasarnya itu dari Alkitab itu. That's good. I like how you say kamu mencari, enggak, kalau kita baca, balik lagi, kalau kita baca Alkitab terus sesuai dengan kebutuhan kita, yang ada kita cari pembenaran ya. Yes. Dan Alkitab tunjukin kita tentang kebenaran. Sometimes kita cari pembenaran kan tentang apa yang kita lakukan, dan balik lagi kan kita we're thinking about ourselves, diri kita sendiri. Oh ayat ini bagus gitu. Kalau ayatnya nggak bagus, swipe up, ganti gitu, swipe down gitu, skip gitu kan. Tapi kalau ini, aduh ini ayat gua banget gitu. But sometimes mungkin waktu yang kita mau swipe itu adalah ayat yang harusnya kita dengar, cuman kita nggak mau gitu kan. Kadang kita kayak kita mencari pembenaran sendiri aja gitu. And yet kata Momon tadi, kebenaran yang itu ke-reveal. Terus kehidupan lo ditemukan, aduh. Iya, awalnya maksudnya bener sama kayak Esther juga gitu. Waktu baca Alkitab, kalau ada bagian yang kayak ngantuk-ngantuk atau nggak ngerti, atau yang mulai kayak aduh ayatnya nggak enak nih, kayak nyindir gue nih, pasti langsung skip. Tapi waktu kita mulai baca sesuai dengan konteksnya, maksudnya ini lagi ayat ini, kitab ini lagi ngomongin tentang apa, oh kita jadi tahu kan dasarnya apa. Jadi kita nggak sembarang mengaplikasikan ayat itu ke kehidupan kita gitu. Kita udah tahu dulu dasarnya, baru kita bisa ketemu punya revelation yang Tuhan kasih buat kita sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi tadi aku mau ngomong apa, lupa lagi. Kamu kan suka baca. Kamu kan emang dasarnya suka baca kan? Oke. Esther, kamu dasarnya suka baca atau enggak? Tentu tidak. Aku nggak suka baca. Aku nggak suka baca itu, guys. Aku sukanya nonton. Dari kecil tuh aku ya mungkin bacanya sekedar aja kali ya. Kayak yaudah sekedar aja, dan yang aku baca adalah bacaan yang aku suka gitu. Terus makin gede aku benar-benar merasa aku nggak suka baca. Jarang banget baca buku, kecuali mungkin zaman-zaman SMP baca komik-komik dan novel-novel ala-ala remaja lah itu gitu. Tapi makin kesini bener-bener aku ngerasa kayak susah banget untuk aku tuh baca sebenarnya gitu. Dan ada temen aku yang ya sebenarnya Cimanda juga sih, selalu kayak nge-push aku, dan agenda kita untuk punya jadwal baca bareng aja belum kesampaian gitu. Jadi honestly aku sebenarnya nggak suka baca, tapi aku juga surprise sama diri sendiri, kayak kok bertahan lama juga ya Bible study ini dan membaca. Nice. The last person I wanna ask is my wife herself. Dia yang I think you're the one who put me in this journey sebetulnya. Ya, aku kayak Esther, awalnya aku suka belajar, aku suka mempelajari hal-hal yang aku mau pelajari. Tapi when it comes to the Bible, ya mungkin karena banyak hal yang ngajarin, gue jadi kayak tersayat-sayat gitu kali ya. Jadi I don't quite enjoy reading it gitu, karena banyak banget yang dihancurkan di situ. Mana kan it's not comfortable. I like to read something dan mempelajari something yang nyaman, tapi ya
bener banget Mohon bilang kebenaran ya ya udah gitu harus kena ke kita. What apa yang membuatmu memulai ini semua? Selain menghadapi suami yang sulit seperti aku sehingga kamu mulai mencari Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi Oh, ayat Tuhan. haleluya. Haleluya. Tell me about your Bible journey. Sebenarnya kalau dilihat lagi pertama-tama kali itu karena kan aku orangnya art kan, I like hand lettering, I like decorating gitu. Jadi pertama yang strike aku tuh how people do Bible journaling. Bible journaling itu jadi mereka gambar di Bible, jadi mereka paint the Bible gitu. Terus pertama aku beli Bible khusus buat yang bisa buat digambar gitu, jadi bisa diwarnain, bisa di macam-macamin gitu, bisa dilukis-lukis. Nah tapi Kamu mencoret-coret Alkitab. Iya. Iya gitu. Dan itu banyak ada yang pro dan yang kontra ya. Nah, tapi itu bahasan kita bukan itu. Jadi pertama mulai dari situ. Tunggu, kontranya kenapa Alkitab nggak boleh dicoret-coret? Karena itu katanya Sakral gitu ya. padahal kan yang sakral itu kan Isinya. perkataan isinya, bukan tulisan, bukan bukunya gitu. Yap. Jadi dari situ terus lama-lama baca terus kok lama-lama jadi malas ngelukis ya, tapi lama-lama jadi kayak mau pelajarin isinya, terus tambah mendalami lagi, terus lama-lama kayaknya Bible-nya kalau buat gambar-gambar jadi kayak ngabisin waktu gitu, padahal isinya lebih asik nih, lebih seru gitu. Jadi aku akhirnya cari Bible yang bisa buat dicoret-coret buat notes gitu, yang ada marginnya di pinggir gitu, something like yang aku ya is me gitu, aku suka coret-coret dan lebih gampang masuk lah kalau nulis gitu ya. So ya I start from there, terus lama-lama pelajarin lagi, terus beli study guide-nya, terus lama-lama baru ngerti kalau Alkitab itu kan dulu ditulis di zaman Yahudi ya, orang Yahudi. Jadi yang nulis juga orang Yahudi dan ditujukannya juga kepada grup-grup kumpulan tertentu itu, bukan Ratu Umpet nulis itu bukan mikirin kita yang di abad 21 ini, tapi di zamannya mereka gitu. Jadi sometimes jadi suka salah konteks karena kita nggak kenal penulisnya siapa, terus budaya-budaya mereka. Dan yang aku temuin sekarang sih waktu Bible study sekarang ini, kalau bahasa Hebrew itu ternyata complicated banget guys. Bukan berarti aku belajar bahasa Yahudi ya, tapi aku belajar bahasa Hebrew. Ya, kamu belajar ya. Sampai pusing ya. Jadi kita come across this teacher orang Indonesia yang dia guru certified dalam bahasa Yunani, bahasa Yahudi. Jadi dia benar-benar menjelaskan kalau di Bible itu banyak yang lost in translation, baik di bahasa Indonesia ataupun di bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Hebrew-nya apa, di bahasa Inggrisnya ternyata jadi kayak maknanya jadi biasa aja gitu. Contohnya apa ya, kayak misalnya Kejadian 1 ayat 1 deh, itu yang paling awal gitu ya. Kita lagi ngebahas Kejadian ya sekarang ya. Kita lagi Bible study kita. Setelah selesai dengan Wahyu, kita bahas Kejadian sekarang. Okay. Ya, jadi mulainya kapan sih? Waktu itu mulainya dari Perjanjian Baru kan? Kita dulu mulai Perjanjian Baru, terus habis itu Perjanjian Baru sempat keulang 2 kali ya, hampir dua kali ya. Karena ada banyak grup-grup baru, terus sebelumnya kita berhenti waktu mau deket Wahyu, kita berhenti karena kita belum belajar. Jadi kita ngulang lagi Perjanjian Baru. Sampai ke Wahyu berhenti dulu, jadi ngulang lagi ya. Ngulang lagi dari Matius. Karena belum siap di Wahyu itu ya. Belum siap. Nah, itu dia. Setelah dipelajarin lagi ternyata kesiapan kita tidak akan Wahyu itu ternyata juga salah paham juga. Ternyata Wahyu itu bukan tentang kitab yang menakut-nakutkan, tapi itu kitab yang penuh dengan harapan. Jadi kita suka salah paham juga di situ gitu. Harapannya sebelah mana? Bahwa kita akan unite dengan Tuhan pada akhirnya gitu. Bukan fokus ke tribulation, akhir zaman. Disiksa terus pengangkatan gitu kan. Biasa kan orang takut kan di Wahyu itu tentang itu. Terus filmnya laku banget sih karena itu Hollywood ya.
Benar, banyak nah itu simbol-simbol yang ternyata simbol-simbol yang terdoktrin itu simbol-simbol yang doktrin Hollywood, bukan Bible Iya. sesungguhnya. Padahal yang Alkitab katakan ya ceritain dikit tentang Wahyu. Oh, make iya. make the jemaat interested about Wah, this. Sedikit aja coba. sebelum ke kejadian kita ke Wahyu dulu jadinya. Oke, go. Jadi kalau di Wahyu kan kita kalau baca kayak horor banget kan, ada beast yang kepalanya berapa, matanya berapa, tanduknya Monster, berapa, iya. pokoknya monster gitu. Jadi kita selalu terbayang kalau creature itu adalah sesuatu yang ada gitu nantinya gitu. Literal gitu ya. Literal Kita gitu. nangkapnya literal gitu. Iya, padahal kita itu- mencari-cari monster berkepala 6 bertanduk gitu kan. Iya. Terus kalau lagi jalan-jalan di laut takut, wah jangan ada monster berkepala hantu yang keluar nanti. Keluar dari dalam tanah terbuka Nanti keluar gitu tanahnya kan. berlubang gitu ya, ntar bakal dimasukin ke situ gitu. Itu ngomongin apa? Jadi ternyata kalau di Wahyu itu banyak simbol, karena yang penulisnya kan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes tuh lagi diasingkan di Pulau Patmos karena dia rebel karena sama Romawi. Nah, pada saat dia menulis surat itu buat orang-orang Yahudi, dia harus menggunakan kode-kode yang hanya orang Yahudi mengerti. Iya, jadi itu Bukan orang Romawi. ya kak ya. Dia Jadi lagi itu bunyi kayak cap ya. secret code gitu ya. Jadi bukan Da Vinci Code, tapi ini Bible Code. Oke. Jadi ya keren banget. Jadi ternyata bis itu artinya ditujukan untuk siapa. 7 gunung itu diartikan sebagai bangsa Romawi. Dan kayak misalnya 666, kita kan selama ini ngomongnya 666. Ternyata itu adalah 666. Yang kalau misalnya kita lihat simbolnya bahasa Hebrew, simbol alfabetnya Hebrew, itu dia setiap simbolnya itu kayak ABCD-nya lah ya. Gitu tuh ada angkanya, alef, bet gitu. Itu ada angkanya. Jadi pada saat dia menulis 666 itu adalah mengarahkan kepada Neron Caesar, itu Caesar Neron. Caesar Nero, penguasa pada waktu Penguasa. itu yang diribel sama Yohanes. Oke, karena dia nggak bisa ngomong langsung. Iya. Apa, Mon? 666 tuh angka manusia kan. Ya. Nah, ya angka 6 sendiri itu kan karena penciptaan manusia pada hari ke-6 kan. Jadi 6 itu juga ditujukan kepada manusia gitu. Jadi ibaratnya dia kayak ngomongin pemimpin yang waktu itu berkuasa yang nggak ibaratnya penguasa nggak bener ya, maksudnya diktator. Tapi karena dia Antikristus. ya kan antikristus kan, karena dia nggak setuju dengan iman kepercayaannya Yohanes yaitu Kristus kan. Jadi dia ngomongin soal penguasa saat itu tanpa harus ngomongin bener-bener Ya. Namanya. karena nggak bisa kan, kalau nggak suratnya terhambat kemana lah gitu, nggak akan nyampe gitu. Ya. Dan kita nangkepnya bahwa itu akan dicap di jidat kita. Nanti kalau mau belanja mesti di scan di jidat gitu kan. Terus makanya banyak orang-orang mau masuk mall takut kan di jidatnya sekarang kan, takut nanti ada ininya gitu. Aku salah satunya tuh dulu. Kamu salah satunya. Iya, kalau ada barcode, aku nggak mau masukin email, kayaknya aku harus hidup analog aja terus. Nggak boleh mengikuti kemajuan zaman, nanti Iya, aku but masukin ya chip itu. ke dalam sini. Iya, ternyata itu pun juga tanda di dahi dan tanda di tangan tuh juga ada artinya lagi. Jadi bukan yang kita kira selama ini kayak di Hollywood dengan microchip atau apa itu. Ya itu udah bukan itu gitu. Jadi selama ini kita ke brainwash. Kalau ingin tahu lebih lanjut lagi, join the Bible study. Menarik. itu Wahyu, tadi kejadian. Konteks, tadi ini ngomongin konteks ya. Oh, oke. Dan kalau di kejadian ini juga seru banget karena Translation yang jadi masalah di kejadian. Banyak translation, Bahasa lost in translation. Dan kita kan fleksibel banget ya, maksudnya kita nggak ngejar 1 tahun tuh harus Alkitab satu buku tuh selesai gitu. Jadi kita fleksibel banget. Jadi di saat emang materinya bisa pelajari lebih banyak, kita akan dwell in it lebih lama gitu. Kita akan spend waktu lebih lama di situ. Jadi nggak terburu-buru untuk harus oke guys, kita selesain Alkitab ya, goal kita gitu. Oh, jadi nggak this is what I meant by savoring, enjoying the journey kan. Minggu lalu aku bilang taste it, savor it, terakhirnya baru live it gitu kan. Savor itu menikmati prosesnya ya. Jadi pelan-pelan aja kunyah gitu. Ya, jadi harus dikunyah pelan-pelan gitu baru bisa kita kan kita nikmati pelan-pelan, dikunyah terus baru enak kan rasanya. baru
baru ditelan gitu. Kadang yang nggak enak juga kadang susah nelennya ya. Kalau kita lagi itu baca, aduh ini nggak enak banget nih rasanya nih, aduh kena banget Iya. nih, susah. Tapi indahnya Bible tuh ya, maksudnya semengena apapun di hati kita, tapi Bible itu waktu negur kita tuh pasti caranya lembut banget. Kata-katanya bisa keras tapi kita terimanya bisa jadi lembut banget. Itu hal paling indah dari Alkitab menurut aku. Kita tahu, jadi kayak Tuhan mengkoreksi kita tapi nggak menghakimi kita gitu loh. Itu indah banget sih. Ya kita tahu kayak begitu baca, aduh ini ayat ini menegur aku nih, aduh iya aku salah nih, tapi kok bisa ya, maksudnya kalau kita baca terus ayat berikutnya kasih penghiburan, jadi kita nggak dibiarkan merasa terhakimi, malah kita dibimbing, dan Tuhan kayak lembut banget deh kalau baca Alkitab tuh, kita dibenerin tapi dengan cara yang sangat lembut menurut aku. Karena Dan Tuhan itu cuma selalu, Tuhan Yesus yang bisa ya lewat Iya. firman-Nya. Karena Tuhan tuh selalu ujungnya mau membangun kita, dia cintalah sama kita kan. He love us so much gitu. Kalau orang yang emang cuman mau benerin tanpa cinta, dia pasti akan berhenti sampai di ngejudge. Dia pasti akan berhenti sampai di menunjukkan kesalahanmu aja. Berhentinya sampai di situ gitu. Tapi kalau out of love, nggak berhenti sampai di situ gitu. And then dia ngelakuin, aduh Tuhan baiklah. Iya, itu cara dia tuntun kita untuk selalu ikut dia gitu loh. Kayak makanya berapa kali pun Tuhan benerin kita akan selalu jalan ikut Tuhan gitu. Makanya sekarang aku bangga sih jadi follower of Jesus karena gitu, Tuhan tuntunnya tuh lembut banget. Jadi kita kayak mau tahu lagi tentang hatinya. Jadi kayak hatinya Tuhan tuh ternyata luas banget. Sekian lama kita belajar, kita nyanyiin, kita naikin pujian tentang dia, masih aja kasihnya yang belum kita tahu gitu. Dan sampai saat ini masih baru terus gitu. Itu sih cara Tuhan tuntun kita tuh indah banget sih. Kalian kan sibuk, Esther dan Monita. Esther fotografer handal, Monita seorang penyanyi. How do you find the time untuk do the Bible study, untuk renungin firman? Esther dulu deh, nanti baru Momen. Kalau aku mungkin yang paling enak, kayak ngomongin ini jadwal yang enaknya lah ya, bangun tidur atau sebelum tidur itu. Cuman ya enaknya juga kayak setiap hari setiap bangun pagi atau ya sebelum tidur. Tapi aku personally juga enggak yang bener-bener serajin itu kayak ya setiap pagi nggak ada yang bolong sama sekali, enggak juga gitu. Kan aku juga ada beberapa maksudnya jadwal aku kan juga nggak tentu, kayak aku bisa nanti ada jadwal photoshoot kayak jam 6 pagi juga aku harus berangkat gitu. Makanya kadang-kadang juga ada Bible study yang bolong gitu. Tapi intinya kalau misalnya aku nggak sempat baca pagi dan misalnya hari itu juga kayak udah lembur sampai malam gitu, malam sebelum Bible study itu pasti aku sempetin baca materi yang besok kayak mau di-sharingin gitu, atau kayak lagi yang ayat yang lagi kita pelajarin. Nah menurut aku ini apa ya, kayak enaknya Bible study karena emang kita udah ada jadwalnya, dan di saat kita sharing itu tuh kayak kita kan saling dengerin juga ya, teman-teman nanti dapatnya apa, atau kayak kita yang kita pelajarin di sini apa gitu. Dan kalau misalnya nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu. Itu yang somehow tetap ada sih waktu kalau misalnya udah inget nih besok Bible study gitu. Ya udah sebelum tidur aku akan baca gitu. Itu juga yang menurut aku ngebedain kalau kita kayak baca Alkitab sendiri gitu, oke kita nggak ada jadwal nih Bible study gitu. Pasti kalau kita udah kayak capek, udahlah besok aja lah gitu kan. Misalnya misalnya kita punya jadwal juga kayak misalnya misalnya yang Bible study hari Rabu dan Sabtu gitu. Ntar kita yang hari Rabu harusnya udah nih kita tulis misalnya hasil Bible study kita apa. Tapi kalau baca sendiri pasti kayak udahlah besok lagi lah. Itu yang jadinya bikin makin besok lagi tarsok terus gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener disempetin dan baca 3-4 pasal tuh nggak selama itu juga gitu. Apalagi kalau dicicil 1 pasal sehari itu nggak selama itu kok teman-teman. Ya kalau aku biasanya selalu malam kan, malam sebelum tidur baca segala macam. Tapi itu setelah aku kayak
pikir-pikir lagi keseringan ketidurannya, kalau nggak udah capek kan, jadi makanya nggak ngerti-ngerti karena seharian udah ngapa-ngapain begitu baca Alkitab, jadi kayak kadang-kadang kayak aduh nggak ngerti, ya udah ntar aja tutup, besok lagi lanjut, akhirnya nggak dilanjut-lanjutin gitu kan. Tapi pas kenapa aku pengen ikut Bible study, karena aku pengen kayak aduh aku pengen bener-bener komitmen lah, punya waktu untuk baca Alkitab. Ya udah akhirnya aku ikut gitu, sekalian ini juga kan jam 6 pagi kayak oke nih aku suka nih, begitu nyobain Bible study walaupun ngantuk, tapi nggak tahu sih, kalau buat aku itu waktu paling seger sih. Kirain kan bakal ngantuk berat, tapi begitu ketemu teman-teman kita diskusi itu jadi fresh banget otaknya, dan kayaknya aku lebih suka belajarnya bareng-bareng gitu, bergrup, karena bisa dengerin yang lain juga, terus bisa langsung tanya, terus kita bisa ya kan. Itu salah satu, jadi termotivasi ngelihat teman-teman yang lain juga, jadi termotivasi. Aku jadi kayaknya aku memang kalau Bible study harus rame-rame. Nah setelah aku kayak Bible study, tantangannya pasti komitmen ya, karena kayak nggak selalu ya sama lah, nggak selalu kayak rajin setiap hari ada gitu, nggak. Nah sekarang malamnya kadang-kadang aku ganti, jadi kalau malamnya sebelum tidur aku lebih dengerin lagu worship, atau aku dengerin podcast gitu kan. Atau biasanya sekarang aku lagi suka ini kan kalau kita pakai di aplikasi HP kan ada YouVersion tuh, bisa audio kan. Bener. Audio Bible, iya kan, jadi tuh enak banget. Suka banget. Tadi lupa kan? Bilang itu juga, itu bener-bener tips sih. Pasang aja, misalnya kita lagi pengen denger Matius atau Korintus atau apa, terus pasang aja audionya sebelum tidur, kita denger itu. Oh iya gitu sih sekarang aku lebih suka kayak gitu. Kayak Kaklin kemarin minggu lalu share kan tentang makanan gitu. Kita setiap hari butuh makanan jasmani. Bayangin kalau firman Tuhan itu makanan rohani yang setiap waktu loh, bukan cuma pagi doang, siang malam, tapi setiap waktu kita butuh itu gitu, karena itu yang nge-guide kita dalam keputusan kita setiap waktu. Kita juga bikin keputusan kan nggak pagi doang kan, kita tuh diperhadapkan dengan berbagai keputusan di dalam hari-hari kita. Nah Alkitab ini adalah makanan rohani kita setiap waktu. I like to give my best time untuk Tuhan ya, artinya nggak mau pagi mau malam, pokoknya my best time di hari itu I like to try and give it to Tuhan gitu. Maksudnya try and spend time sama Tuhan. Kalau aku bisa berusaha untuk menyenangkan hati istriku karena I love her, kalau ke Tuhan juga I think I should be able to give my very best juga ke Tuhan gitu. Biasanya kalau aku pagi bangun, nah kalau hari-hari off biasanya kan pagi kan pasti sepedaan kan, olahraga kan. Ada hari-hari off dimana aku nggak itu, aku tetap bangun di waktu yang sama untuk ngelakuin pokoknya spend time lah sama Tuhan, baca dan segala macam. Tapi kalau misalnya hari itu olahraga, juga aku akan mencari waktu yang lain yang best untuk Tuhan gitu. Mau itu sebelum lunch, mau itu setelah lunch, pokoknya nggak menutup kemungkinan. Dan aku sukanya Tuhan nggak pernah menghukum kita ya. Kalau kita nggak, kayak misalnya aduh gue nggak baca Alkitab hari ini, naik motor kesenggol bajai gitu nanti gitu, maksudnya nggak, Tuhan nggak kayak gitu nggak gitu juga gitu kan. Maksudnya dia all this whole Bible ya, artinya intinya adalah how God love us so much, dan semua ini inisiatifnya dia duluan ya, and he's so personal, dan dia yang approach kita duluan, dan dia yang ngelakuin semuanya duluan buat kita. Masa sih kita nggak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Maksud ya, there are some good times yang kita sukses, ada waktu-waktu yang kita gagal, and yet still Tuhan tetap ada di situ kok buat jalan sama kita. Tuhan nggak pernah ninggalin kita gitu. But I wanna try and keep giving my best time untuk Tuhan. Ya, sometimes we make it, sometimes we don't. Ya, it's okay. Sering bertobat aja, mudah bertobat dan mudah meminta maaf. What do you wanna say? Kalau aku sih pagi ya, karena anak-anak belum bangun, terus kayak jalanan sepi, terus kayak nggak banyak distraction. Jadi kalau malam, karena ya itu kayak momen juga gampang ketiduran, jadi
apalagi kalau udah duduk di kasur, nah udah duduk di depan laptop aja bisa ketiduran. Apalagi di kasur. Jadi ya paling harus di manage aja ya, harus lebih intentional gitu. Kayak misalnya mau bacain, misalnya mau pagi misalnya ya, jadi ya malamnya ya tidurnya pagian. Misalnya tahu nih, misalnya lebih disiplin jam segini harus tidur ya, berarti harus mengurangi waktu nonton Netflix misalnya, nonton YouTube substitute. gitu. Substitute ya, waktu itu harus substitute karena kamu harus lebih intentional gitu. Karena ya priority itu ada di mana gitu. Ya, lebih sayang dirimu sendiri dengan having me time atau have a me time sama Tuhan lah gitu. Instead of apa, Mon? You wanna say something? Aku ingat waktu itu ini pernah jadi bahasan kita di Bible Study. Ingat nggak Kanoni, waktu kita lagi bahas tentang perpuluhan, kita selalu mikir kalau perpuluhan tuh berhubungan dengan materi, berkat yang Tuhan kasih. Padahal waktu itu juga berkat yang Tuhan kasih gitu. Jadi kayak perpuluhan itu bukan cuma materi, waktu kita juga harus kita kasih ke Tuhan gitu, karena itu juga datangnya dari Tuhan gitu. Kita pernah bahas ini, aku ingat waktu itu. Gitu. So kalau kita misalnya lucunya ya dulu kalau kita mulai Bible Study juga kita mulai dengan itu ya, kayak SOAP dulu ya. Benar. Scripture, observation, application, prayer. Nah, tapi somehow tambah lama tambah kesini kita jadi nggak seberapa application based, kita jadi lebih kayak bahas, wow ternyata Tuhan kita tuh keren banget, ternyata isinya tuh kayak his entire love story itu ada di dalam Bible. That's how you know how much he love us gitu. Karena kalau cuman denger misalnya khotbah hari Minggu atau apalagi tuh misalnya renungan, ya pokoknya itu kan udah tafsiran orang kan, which is nggak salah juga gitu, tapi kita juga harus tahu mana yang benar mana enggak kan. Nah kalau misalnya kita benar-benar study the Bible, apalagi kalau misalnya yang kita baca secara harafiahnya yang mengerti dari yang tadi kita bahas itu dalam Hebrew-nya, dengan yang tadi guru yang kita dengarkan itu benar-benar kayak wow, benar-benar eye opening banget, kayak mindset kita langsung berubah banget. Jadi sebenarnya kalau application based banget itu kalau misalnya kita lagi baca terus kita nggak menemukan apa-apa buat diri kita, jadinya what's in it for me, what's in it for me. Dan begitu kita bacanya tentang genealogi atau tentang berapa banyak orang di dalam suku ini, jadi kayak apa buat gue itu, maksudnya gue suruh beranak pinak segitu banyak gitu, nggak juga kan. Jadi karena kita terlalu aplikasi based banget tuh jadinya kayak baliknya jadi mimi lagi gitu, jadi kayak mikirin diri kita sendiri lagi, apa yang kita dapat, apa yang kita bisa lakukan gitu. Jadi sebuah buku moral jadinya, bukan buku tentang Tuhan. Gitu. But this is a book about God. Ya padahal maksudnya yang tadi Kanoni bilang yang bikin kita terkesima tuh ya example-nya tuh Jesus itu sendiri gitu. Karakternya Yesus itu yang bikin kita kayak gila, cara Yesus tuh pakai cara ini gitu. Jadi kayak yang kita contoh ya tadi, jadi nggak balik ke diri kita lagi karena kita sibuk ngelihat bagaimana Tuhan melakukan banyak pekerjaan dan bagaimana kita bisa mencontoh sifat-sifatnya, karakternya Tuhan gitu. Jadi kita terkesima sama itu gitu. Karena kan waktu Yesus perjalanan pelayanan, dia kan menghadapi orang juga kan. Jadi tuh kita baca sejarah Yesus tapi kita juga baca karakternya dia. Itu yang bikin kita tuh terkesima, dan kayaknya itu yang bikin kita akhirnya menemukan hatinya dia, dan akhirnya jadi kayak ternyata Alkitab tuh ini gitu. Jadi itu tadi ya, karakternya dia tuh yang bikin kita terkesima. Disitulah kita menemukan hatinya Tuhan. Amazing. Bener, karena kalau kayak baca kayak kejadiannya, kita kan sampai belum bahas kan tadi kejadian. Oh iya. Habis nih waktunya nih kayaknya. Kita udah lama. Padahal seru banget lah. Ini jemaat udah mulai hilang nih kayaknya, tambah berkurang viewer kita nanti lama-lama. Enggak. Hey, kalian mau viewer banyak atau sedikit, we're still gonna do this because this is the truth. Kita you need to 2-3 orang lagi ya. Kita berempat. Kita hanya butuh 3 orang. Kita hanya butuh 3, tapi kita berempat sekarang. Jadi kalaupun this is the truth. Artinya benar Momon, ini kebenaran ya. This is what we need to live with every day gitu.
kadang bukan yang enak untuk didengar, kadang harsh, kadang itu yang menegur kita, tapi it's always ujung-ujungnya cintanya Tuhan sih. Ya. Dan somehow kalau kita terlalu fokus dengan yang membawakan bahan sharingnya, nah disitulah kita banyak mengalami apa ya, Miss ya. banyak miss di situ, karena itu kan udah tafsiran orang kan. Terus dan di kitab perjanjian di kitab ini berapa kali diingetin tentang false teachers juga gitu. Jadi bahaya banget false teachers itu, karena itu kan tafsirannya dia, kunyahannya dia, dan kalau misalnya dia ada agenda tertentu juga itu lebih berbahaya. Jadi benar-benar disuggest study sendiri gitu, kunyah sendiri gitu. Mau dapat atau enggak itu kan Roh Kudus yang akan berbicara gitu, bukan teman-teman kita. Kayak misalnya kita juga di Bible study kita mau ceritain dapatnya apa, yang siapa dapat apa, kita juga bukan buat lomba-lomba, oh gue dapatnya Siapa paling yang bagus paling nih gitu, nggak begitu gitu. Kita kan saling mengumpulkan ide-ide ini, terus kayak wow, kita sama-sama emis kalau Tuhan kita tuh hebat banget gitu. Bukan menunjukkan kayak ya gue mendapatkan ini berarti gue lebih dekat dengan Tuhan, nggak gitu. Kayak yang bisa dekat dengan Tuhan bukan cuma pendeta, dan yang dekat sama Tuhan bukan cuma leader-leader gitu, bukan. Yang dekat sama Tuhan ya kamu sendiri gitu. Semua yang mencintai firman-Nya. Iya, benar. Tuhannya. Yang bertanggung jawab atas kerohanian teman-teman adalah teman-teman sendiri. Tidak ada ya begitulah intinya. Nanti terlalu Thank you so much for joining us, Monita, Esther. And Thank you. any summary that you guys wanna share? Thank you. 3-minute summary. Ikut Bible study. Esther. Enggak sih, aku terakhir tadi yang Cinoni bilang bener banget tentang false teachers, itu ternyata banyak banget di Alkitab, bener-bener diulang-ulang terus. Dan sejak aku belajar ya ikut Bible study sendiri juga, aku jadi bener-bener diingetin personal relationship sama Tuhan sih, dan percaya kalau Tuhan bisa bicara langsung sama kita secara personal gitu. Kayak nggak harus dari pendeta siapa, atau kayak tapi kata pendeta gue ini atau apa gitu, maksudnya dan apa ya, aku percaya kepekaan yang Tuhan kasih di dalam hati kita waktu kita belajar dan baca firman Tuhan itu akan sangat kuat tertanam di hati kita, lebih daripada misalnya kita dengerin ya itu dia, kayak dengerin pendeta ini, dengerin pendeta itu gitu. Dan itu juga yang sering kali aku ngerasa jadi mungkin kayak banyak juga perdebatan atau kayak oh tapi ajarannya si ini tuh ini nih, ajarannya si itu tuh gitu. Itu yang udah deh, mending lo baca Alkitab sendiri, berdoa sendiri, dan ya minta pengertian dan ya pengertian, understanding dari Tuhan yang itu akan tinggal di dalam hati kita. Itu aja sih. Thank you so much guys. I wanna close with Join Bible study tetap. join Bible study. Oh actually I wanna challenge semua yang dengar di sini. Kalau dari tadi kalian bingung ini dari tadi apa sih, apa segala macam, you will never know until you taste it, my friends. Rasakan, kita mau ngomong sampai bebusa pun juga it's bukannya kita kayak ayo dong gini. There's nothing for us gitu. Nggak ada gainnya untuk kita gitu. It is all untuk teman-teman sendiri, so you guys can taste and have a relationship sama Tuhan gitu. Rasakan sendiri sampai you can savor it, sampai you can enjoy it, sampai it becomes something yang kita jalan bareng. We are here untuk cuman jalan bareng aja gitu. And aku mengucap syukur untuk teman-teman di sini semua, untuk semua leader, semua orang-orang yang ada di CCW yang benar-benar punya hati untuk berjalan bersama, and that's what we do gitu. Nggak ada dari kita yang lebih baik dari yang lain, nggak ada dari kita yang sudah mengalami jauh lebih banyak dari yang lain. No, everybody has their own struggle, everybody has their own pengalaman, dan kita jalan bareng. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih ngerti, siapa yang pintar dan segala. Oh ini penting banget.
Om Kris Manusama pernah bilang begini. Ini biasanya kalau quote-quote Om Kris Manusama nih udah ngeri nih, udah mencapai ujungnya nih kita. Dia bilang gini, kalau kita baca firman dengan terlalu banyak menggunakan otak, nanti kita jadi so tau. Makanya Tuhan nggak mau tinggal di sini. Tuhan maunya tinggal di hati. Tuhan maunya tinggal di sini. So, yes, we can learn, yes, we can study, yes, we can do everything. Tapi ujungnya untuk apa? Ujungnya so that we realize, so that we understand betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga everything that we do, semua yang kita lakukan, semua esensi kita, setiap keputusan, setiap apapun itu berangkat dari Tuhan yang sudah mencintai kita dan Tuhan yang hidup dalam kita. Dan kita adalah anak-anaknya yang ingin berjalan bersama dengan Bapa kita di surga. Dan kita anak-anaknya yang ingin terus membuat hatinya senang dan taat. That's a very strong word, taat. It's not about what's in it for us. It's not about what we understand atau enggak. Tapi it's about our trust dan ketaatan kita sama Bapa kita di surga. So that's all. With that, I wanna close. Oh, tunggu. Oh, Kita belum bahas kejadian kan? Nah, kalau mau tahu kita join Bible study. Kita lagi bahas kejadian. Dari tadi belum keungkap. oke. Aku kaget tiba-tiba disuruh tunggu gitu. Gitu. Jangan takut ketinggalan pokoknya. Iya. Kita belajar sama-sama. Kita nggak pernah terlalu jauh. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang takut, mereka udah terlalu jauh belajarnya. Jangan pernah takut. Kita bisa mulai kapan aja dan dari mana aja. Thank you so much everybody, and I pray that you guys can join this journey together with us bersama dengan teman-teman di Creative City Worship. Kita berdoa yuk. Let's pray. Tuhan Yesus, kami sharing kami mungkin sudah selesai, but I pray ada firman-Mu yang tertanam, ada kata-kata yang terus bergejolak di dalam hati kami Tuhan, karena ada rasa haus dan lapar untuk mencari kebenaran yang Kau sampaikan, yang Kau katakan Tuhan. Biarlah kiranya hati kami semakin melekat kepadamu saja Tuhan, sebab Engkaulah sumber segalanya. Engkau yang tahu kami dari dalam lubuk hati kami yang terdalam Tuhan. Engkau yang betul-betul mengerti kami, sehingga we just wanna have a relationship dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau senantiasa Tuhan. Tuntun kami. Kami berdoa untuk senantiasa bisa mengandalkan Engkau dalam setiap apapun yang kami lakukan, sehingga Engkau Tuhan Allah yang hidup dalam kami semakin terpancar dalam dimanapun kami berada Tuhan. Kami menunjukkan bahwa Engkau Tuhan hidup di dalam hati kami Tuhan. Ajar kami gak mengerti Engkau berusaha mengerti Engkau dengan pemikiran kami, dengan cara pandang kami, tapi kami mau menempatkan Engkau di dalam hati kami Tuhan, jadi prioritas kami, Engkau yang terutama, dan kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami dan Engkau telah berikan segalanya buat kami. Thank you for dying on the cross Tuhan, untuk menyelamatkan kami yang gak layak, kami yang hina, kami yang kotor, kami yang najis, kami yang bobrok Tuhan, kami yang setiap hari gak bisa lepas, gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami mau sadarkan hal itu, dan kami mengucap syukur punya Allah yang udah selamatkan kami dari ini semua, dan Engkau mau berjalan bersama dengan kami sampai hari ini Tuhan. You're just a prayer away. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami apapun itu Tuhan, dalam kehidupan mereka Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah, baik itu relationship issue, baik itu masalah pekerjaan, apapun itu Tuhan. Kami tahu jawabannya cuma satu, Engkau. Kami tahu jawabannya cuma bersandar sepenuhnya pada Engkau Tuhan, padamu Tuhan, dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. The relationship with you, it is the answer Tuhan, yang kami cari selama ini Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa saat ini, Roh Kudus, Kau mau sentuh hati teman-teman kami yang hadir, yang nonton saat ini Tuhan. Biarlah ada kehausan untuk mencari Engkau Tuhan. Thank you so much Jesus.
Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Amin. Thank you Creative City Worship. I'm sorry mungkin kalau sharingnya sedikit lama, but we love you and we just wanna give the very best. Thank you semuanya. Bye-bye.